Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kembali dengan sukacita siang menjelang sore hari ini. Kami bersyukur kembali mengucapkan terima kasih buat perlindungan-Mu dan juga penyertaan-Mu serta berkat daripadamu untuk kami masih bisa bernapas. Begitu juga dengan semua apa yang kami buat lakukan hari ini. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau secara pribadi dalam roh dan kebenaran. Karena di setiap doa penyembahan kami ada kuasa yang luar biasa yang tak bisa kami dapatkan dari siapapun dan dari manapun. Engkau adalah hidup kami ya Tuhan, yang selalu ada di setiap detik dalam kehidupan kami melihat keberadaan kami. Karena itu kami patut bersyukur setiap hari, setiap waktu. Bahkan jika bisa kami berikan setiap saat waktu di dalam jiwa kami untuk datang kepadamu, mempercayakan seluruh keberadaan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu, karena Engkau yang bertata di hidup kami selamanya Bapa. Kami mau sujud di hadapan-Mu, membawa seluruh keberadaan hidup kami dan semua apa yang kami buat lakukan, problema hidup dan segala hal. Karena di tangan-Mu lah terletak semua hal yang Kau izinkan terjadi ataupun sesuai dengan kehendak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu jadilah. Dan jikapun kami meminta jika tidak berkenan di hadapan-Mu, kami hanya bisa beroleh kasih karunia daripada-Mu dengan hanya menuruti kehendak-Mu dan menunggu setiap proses dalam hidup kami. Hadirlah saat ini Bapa, kami mau bersyukur atas hidup kami yang masih Kau berikan, atas semua rasa kasih dan cinta-Mu kepada kami. Begitu juga dengan kami yang masih memiliki hati, jiwa, dan kasih kepadamu dan kepada semua orang yang percaya kepadamu di seluruh muka bumi ini. Berkati kami dan berikan kami rasa cinta, damai, kasih, dan juga biarlah bumi ini sejahtera di jamah Tuhan semuanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita nggak pakai musik tapi kita melihat liriknya saja saudara. Karena di YouTube zaman sekarang nggak boleh memakai musik, orang sembarangan terkena apa itu namanya, di take down apa ya namanya sama YouTube. Itu nggak boleh diupload sembarangan milik orang lain. Kita hanya ngambil apa ya kata-katanya saja. Mari kita memuji Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagikan ajali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Tuhan, kami mau membaca Alkitab kembali siang hari ini. Terangi hati dan jiwa kami untuk firman-Mu. Dapat kami bekerja dengan
Firman-Mu yang kami butuhkan setiap waktu untuk menerangi hati dan jiwa kami. Kami dapat mengenal sejarah, fakta, atau keberadaan Tuhan, dan semua yang Tuhan inginkan dari hidup setiap umat-Mu, terutama bangsa pilihan-Mu dan yang terserak ke seluruh bumi ini, yaitu umat yang Tuhan sudah ciptakan, yang mengisi seluruh permukaan bumi ini dengan manusia-manusia yang Tuhan kehendaki untuk menjadi orang-orang pilihan. Dan juga Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan yang di penjuru muka bumi ini, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, karena kami patut datang kepadamu setiap waktu, memuji, menyembah Engkau, beribadah, karena kami butuh Tuhan. Amin. Kita mau menyanyi sebelum kita membaca Alkitab. Kita nggak perlu pakai musiknya, karena ini nggak boleh ya kita pakai. Kita hanya melihat liriknya saja, oke? Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi kelemahanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari Bilangan 2. Bapa di surga, terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus-Mu yang suci, agar kami kembali dapat membaca Alkitab, karena kami butuh Tuhan setiap saat dan waktu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus-Mu akan membuka tabir rahasia segala sesuatu untuk kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab Bilangan 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-34 dengan parikop, suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya, yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Issakhar. Pemimpin Bani Issakhar ialah Netaneel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulun, pemimpin Bani Zebulun ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Sedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurizadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Elishab bin Reuel.
Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Merekalah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Merekalah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahieser bin Amisyadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asher. Pemimpin Bani Asher ialah Pagiel bin Ochran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Dan ada 157.600 orang. Mereka lain yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang, tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta menjaga serta merenungkan dan melakukannya, biar kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi, bahkan kita dapat mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita di seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas apa yang kami dengar dan baca. Kiranya Engkau selalu memberkati bangsa pilihan-Mu dengan kemenangan yang sejati daripada-Mu, seperti janji-Mu yang tidak pernah berubah. Akan memberkati keturunan Abraham, keturunan Yakub, dan semua bangsa di bumi yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, yang kami kenal di dalam kasih-Nya, yaitu Anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat siang. Semoga firman ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Bagi yang belum percaya, berbahagialah setiap kita yang masih diberi waktu dan kesempatan untuk bertobat dan hidup di dalam kekudusan. Menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita, tak berhenti kita memuji, memuliakan namanya atas kasih dan karunia-Nya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun berada.
sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. How great the chasm that lie between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then talk the darkness, your loving kindness, turned all the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could bear such wonder grace? Mana dia kok hilang? The God of earth stepped down from glory to wear my sin and bear my sin. The cross is broken, I am forgiven. The King of Kings called me his son. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death is lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah melawat ibadah singkat di siang menjelang sore hari ini ya Tuhan. Kuasai kami sepenuhnya dalam hidup kami. Dan Tuhan, kembali kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Jika kami mau beristirahat sebentar, biarlah Engkau selalu tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Tudung ilahi-Mu akan menjaga memelihara kami di tempat ini, melindungi kami dengan kuasa dan kebenaran daripada-Mu. Engkau yang menjaga memelihara kami, hidup kami, rumah tangga kami. Apa yang kami miliki dipelihara, dijaga, diberi selalu kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada kami untuk dapat bekerja supaya kami bisa bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup kami. Biarlah orang-orang yang malas mulai bekerja, karena seperti semut juga bekerja untuk mendapatkan makan. Karena setiap manusia diberi pikiran dan tangan untuk bekerja. Karena kami manusia wajiblah bekerja, karena di dalam ora et labora ada doa dan ada kerja. Setiap apa yang diberikan Tuhan pasti ada maksudnya. Karena itu boleh kami bersyukur Tuhan jika kami belajar semuanya kepada semut, supaya kami dapat bekerja dan memuji Tuhan. Bersyukur atas kehidupan yang Kau beri, supaya kami diberi hikmat untuk dapat bertahan menjalani kehidupan sampai selesai perjuangan kami di muka bumi, sampai semuanya kembali kepadamu. Berkati alam semesta ini dan seisi dunia ini. Berkati semua umat manusia di muka bumi, jamah orang-orang yang jahat, agar setiap pertobatan berkenan di hadapan-Mu melalui penyucian Kristus Yesus yang telah mati bagi kami, disalibkan bagi kami, dan kami juga hidup di dalam Kristus, hidup yang kekal, dan kami diberi tanda untuk menjadi anak-anak Kristus di dalam baptisan yang suci. Terima kasih Tuhan atas semua kasih karunia yang sudah Kau berikan ini. Biarlah orang-orang yang baik terus berbuat baik, orang-orang benar terus berbuat benar, dan jika orang jahat tidak mau bertobat, itu adalah pilihan mereka sendiri. Karena setiap manusia diberi ruang dan kesempatan untuk memilih dan memilih. Setiap hari manusia diberi kesempatan untuk hidup yang berkenan ataupun tidak berkenan. Karena setiap manusia akan dipertanggungjawabkan kepada perbuatan masing-masing. Tetapi setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengenal Bapa, mengenal karyanya di dalam pengorbanan anaknya Yesus Kristus, pasti dapat mengenal Bapa melalui karyanya di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang lahir dari Bapa tidak akan lagi berbuat dosa dan akan hidup kudus dan menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Karena setiap pendusta adalah orang yang mengenal kasih Allah tetapi tidak berbuat kasih terhadap sesama, terlebih kepada semua orang di dunia ini. Di mana-mana tempat orang-orang kaya yang harusnya peduli kepada orang miskin. Karena kasih Allah tidak akan bertahan kepada orang-orang yang tidak memiliki kasih kepada orang lain yang miskin. Tuhan mengajarkan kasih kepada orang-orang miskin, orang-orang janda, duda, yatim piatu, orang-orang jalanan, orang-orang yang tidak memiliki pakaian, orang-orang yang tidak memiliki makanan. Tuhan selalu menegur setiap orang untuk dapat hidup di dalam kasih. Sebagaimana kami layaknya bisa menikmati hidup ini dengan kasih, bisa menikmati hidup ini dengan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang mendengarkan doa, bahkan pujian, penyembahan setiap hari, bahkan bisa berdoa secara pribadi. Karena Tuhan akan proses setiap orang untuk dapat datang kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan atas semua karya-Mu dalam hidup kami, bagi kemuliaan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menerangi hati dan jiwa kami selalu. Terima kasih Tuhan sudah melawat ibadah singkat sore hari ini. Berkati suamiku dan berikan kami selalu rumah tangga yang mengasihi dan tetap menjalankan visi dan misi Tuhan di dalam hidup kami, yaitu kasih di dalam kebenaran,
Dan Tuhan memakai kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu untuk menyatakan Yesus Kristus kepada semua orang. Injil yang sejati, Injil kabar baik tentang Kristus yang ingin semua manusia diselamatkan dan tidak binasa. Karena semua orang yang belum mengenal Kristus, jika Tuhan berkenan menyelamatkannya, pasti Tuhan kenankan. Jika tidak, masih saja tidak mau bertobat dan menghujat terus, sampai kapanpun mereka pasti akan menyesal jika belum mengenal kasih Kristus. Karena yang bisa membawa manusia mengenal Allah, mengenal Sang Bapa, mengenal Yod-Heh-Waw-He, ataupun Yahweh, ataupun Jehovah namanya, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Kami hanya bisa menyebutnya dalam bahasa apa saja, tetapi hanya Tuhanlah yang tahu sebenarnya nama Tuhan. Kami hanya bisa mengenalnya di dalam Immanuel, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Bapa yang kami kenal di dalam Yod-Heh-Waw-He dan Jehovah ataupun Yahweh. Tidak ada perbedaan dalam nama itu menurut kami yang percaya kepada Sang Pencipta kami. Mau siapapun namanya, kalau dia mengajarkan kasih dan mengajarkan tentang pengorbanan Kristus Yesus, itu berasal dari surga. Karena kami tahu siapa yang berjubah putih, siapa yang menolong kami, siapa yang diterangi Roh Kudus, itu adalah Kristus sendiri, yang adalah cahaya terang, karena Allah adalah terang. Bapa adalah terang, Bapa penguasa, Bapa di dalam karyanya melalui Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, yang manusia mungkin tidak bisa sampai sejauh ini bisa mengetahui memikirkannya, karena manusia terbatas tetapi Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Yesusku, haleluya. Kami serahkan kembali sore hari ini, biar kami bisa beristirahat sejenak dan beraktivitas kembali sampai malam hari tiba. Dan jika pagi kembali tiba, boleh menikmati sinar mentari. Jikapun perjuangan kami selesai pun, kami tetap bersyukur. Dan Tuhan, jamah saudaraku Bapak Edit hari ini yang masuk rumah sakit, agar dia juga diberkati segala usahanya dalam melakukan operasi, mungkin hari ini atau besok. Tuhan, jamah para dokter, perawat, ataupun medis yang melakukan itu supaya dia berhasil operasinya, dan Tuhan pelihara dia, beri dia kekuatan kesehatan, dan jagai dia supaya dia dikuatkan dalam keadaannya. Kami tetap peduli, kami tetap mengasihi saudara kami yang terkasih ini, agar diberi umur panjang, kekuatan kesehatan, begitu juga dengan operasi yang akan berjalan. Kiranya semuanya dilancarkan di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa bekerja untuk segala usaha dan pekerjaan kami, baik secara medis, baik secara doa, semuanya Tuhan punya cara dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, pelihara keluarganya, anak-anak dan istrinya untuk tetap menjaga memelihara dia dalam kesatuan kasih, untuk saling mengikat di dalam kasih dan tidak melepaskan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka masih saling peduli, saling mengasihi. Jika Tuhan berkehendak atas semua hidup mereka dipulihkan kembali seperti sedia kala, Bapak Edit sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Saudara-saudara kami dari yang tertua sampai bungsu, anak-anak kecil di keluarga kami, dan juga semua orang percaya maupun semua umat manusia yang belum percaya, ataupun mereka yang masih ingin mengenal Kristus. Tetapi orang-orang jahat anti Kristus itu sudah muncul di seluruh muka bumi ini. Mereka tidak layak mendapat keselamatan karena penghujatan itu mendatangkan kutukan dan kebinasaan bagi mereka. Tetapi orang-orang biarpun jahat, selama dia tidak menghujat Roh Kudus, masih akan ada ampunan untuk mereka. Karena setiap orang yang sudah menghujat Roh Kudus, menghujat Bapa, menghujat Yesus sebagai juru selamat, tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk keselamatan. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat, dan Sang Bapa atau Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, akan selamat. Sehingga setiap orang yang menghujat Roh Kudus, menghujat Yesus bukan Tuhan,
menghujat Yesus bukan juru selamat, menghujat juga Yesus dengan berbagai kata-kata yang menyakitkan hati orang-orang percaya, semuanya akan binasa. Tidak ada tempat bagi orang-orang penghujat di muka bumi ini maupun di bumi yang akan datang. Tetapi setiap orang, sekalipun dia teroris atau penjahat, kalau dia tidak menghujat dan masih mau mengenal Kristus dan bertobat untuk jalan lurus, dia akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Memang kami tidak tahu apakah Tuhan punya rencana untuk orang-orang jahat ini, ataukah mereka diubahkan Tuhan, kami juga tidak tahu. Karena kami masih tetap percaya bahwa apa yang kami lihat dan dengar, apa yang kami baca juga di kitab suci, bahkan kami mengalami sendiri bahwa di alam sana orang-orang penghujat tidak akan mendapatkan keselamatan lagi untuk kedua kalinya. Karena itu selama kalian masih hidup di dunia ini, bertobatlah. Karena kasih Kristus nyata bagi semua orang, bagi semua manusia. Dia ingin kalian semuanya selamat. Dia ingin menyelamatkan semua manusia. Karena kalian terlalu keras hati, bebal untuk menerima keselamatan ini, maka semua orang yang belum percaya, yang tidak menghujat, Tuhan jamah, Tuhan akan bertemu mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kasih setiamu selalu melingkupi kami yang percaya, bahkan orang-orang yang ingin mengenal Engkau, bahkan orang-orang jahat yang ingin bertobat dan juga hidupnya mau diubahkan oleh Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Demikianlah ibadah kita siang menjelang sore hari ini. Semoga apa yang kita baca, dengar, dan kita imani di mana-mana kita berada, dalam siapa kita hidup, di lingkungan mana kita hidup, kita tetap kuat. Karena kita akan selalu dikuatkan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini, sehingga dia menanggalkan segala kemuliaannya untuk menjumpai kita, umatnya. Orang-orang yang mau memberikan diri kepadanya pasti tidak binasa, percayalah saudara. God bless you all. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anda semua diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati, bangsa Israel diberkati. God bless Israel, God bless Indonesia, God bless all country in this world, God bless all apologet in this world, God bless all pastor in this world, God bless all church in this world, and God bless orang-orang baik, orang-orang benar. Sekalipun kalian tidak mengenal Tuhan, tetapi selama kalian tidak menghujat Roh Kudus, kalian semua akan mendapatkan kasih karunia jika Tuhan berkenan menjumpai kalian secara pribadi. God bless you all.